Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Karena luar biasa guys. Baik, di video kali ini kita akan coba ngebahas kembali ya. Video ini merupakan video lanjutan kalau teman-teman ingat di tahun lalu kita pernah ngebahas mengenai insight dari trailer GTA 6 ya, di tahun 2024, dan kita akan bahas lagi trailer part 2-nya yang baru saja dirilis oleh Rockstar Games ya untuk GTA 6 ya. Ini GTA 6 yang ramai sekali dibahas ya dan menjadi fenomena ya, trending top list di YouTube, dan ini kita akan coba bahas ya bagaimana kita akan lihat detail per detail lebih dekat ya. Dan tentu saja sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar apapun, dan yuk kita saksikan. Baik, oke, baik ini teman-teman, ini seperti biasa ya teman-teman tahu ya, kita punya dua karakter nantinya. Dan sepertinya ya, karakter pria dan karakter wanita. Jadi karakter pria dan karakter wanita ini di GTA, di trailer yang pertama ya, kita agak dijelaskan ya siapa namanya ya. Ternyata ketika kemunculannya di GTA 6 dan setelah kita analisis, kita selidiki di dalam website resmi Rockstar Games ya, jadi cowoknya ini bernama Jason Duval ya. Jason Duval, dan ceweknya bernama Lucia ya. Lucia, saya harus melihat contekan nih, Lucia Caminos ya. Jadi Jason Duval dan Lucia Caminos. Jadi sepertinya ini kalau kita lihat dari keterangan-keterangan ini sepertinya berasal dari Amerika ya, jenis bagian Amerika Latin mungkin ya. Tapi jelas di sini memang dari penampilan kotanya sekilas mirip ya, adaptasi dari kotanya GTA Vice City dalam GTA Universe ya, Los Angeles ataupun Florida ya. Nanti kita lihatlah bagaimana lebih detail ya kondisi dari ataupun part bagian per bagiannya ya. Saya juga sebenarnya menunggu sekali kemunculan ataupun trailer yang kedua ini ya, karena memang ingin tahu sih sejauh apa eksplorasi dari Rockstar Games dalam mengadaptasikan ataupun menampilkan game yang katanya game termahal saat ini ya, dan dikerjakan dengan biaya hampir atau sekitar 33 triliun guys. Ini menjadi game resmi, game yang termahal yang dikerjakan selama kurang lebih proyek ini sekitar 10 sampai dengan 12 tahun ya setelah perilisan GTA 5 sebelumnya ya. Oke, kita akan lihat detail per detail ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya screenshot dari Instagramnya langsung ya, GTA Rockstar Games ya, yang baru satu hari kemarin ya keluar ya trailer kedua. Dan ini ada beberapa komentar ya, Christian Ross ya, new mission, jadi misinya bertahan hidup ya teman-teman. Untuk dapat menikmati game ini ya harus bertahan hidup katanya gitu ya. Kemudian ada Fanny Redcar juga. Ya, jadi juga ya teman-teman ya. Yang tadinya di trailer pertama kita tahu bahwasanya game ini akan rilis di tahun 2025, ternyata mengalami penundaan. Jadi di tahun 2026. Sampai saat ini beritanya mengalami penundaan. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya informasi kenapa ini bisa ditunda ya, ataupun memang GTA menunggu perilisan yang tepat, tahun yang tepat ya. Tapi dia ya, saya menerima ucapan maaf dari tanggal perilisan ya yang ditunda. Oke. Dan lihat ini sudah di like sekitar 4 juta orang padahal baru satu hari. Dan ratingnya teman-teman bisa lihat ya, walaupun game ini memang game yang bisa dinikmati semua orang, tapi memang ratingnya ISRB dan mungkin mengandung beberapa konten-konten yang tidak cocok untuk anak kecil. Jadi perlu filter dan perlu pengawasan juga lah ya. Untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua sebenarnya bisa
menikmati game ini, tapi ya ada konten-konten yang ya kita tahu lah ya, GTA syarat-syarat dengan kriminal dan dunia malamnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, oke, baik, ini luar biasa guys. Saya selalu takjub ya dengan apa yang ditampilkan dari trailer pertama. Trailer kedua ini luar biasa, penampilan ataupun mapnya ya, seluas ini guys, seluas ini, bisa dibayangkan seluas ini peta ataupun kota yang akan kita bisa jelajahi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini mungkin semacam pedesaan ya, pedesaan dengan rumah-rumah, pedesaan villa atau apapun lah. Dan di sini juga ada laut ya, pantai, dermaga dan sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat di sini di bagian ini juga ada perkotaan ya, industrial ya, dan ada pulau-pulau juga. Masih kelihatan jelas banyak pulau-pulau di sini. Berarti kan kita bisa ekspor ya, pulau-pulau dan sebagainya. Jadi ada begitu luas dan begitu banyak ya, tempat-tempat ataupun objek-objek yang bisa kita kunjungi. Dan detailnya guys, teman-teman bisa lihat ya, lautannya ya, rumah-rumah dan sebagainya, daunnya, aset-aset daun, teksturnya juga bisa lihat ya teman-teman. Mungkin kalau kita keliling ini aja, kita jelajahi desa ini ataupun komplek ini aja mungkin bisa habis 1 jam 2 jam nih ya, kalau kita nikmati ya. Teksturnya ini juga ada semacam kolam untuk berendam, kolam berenang ya. Di sini juga ada bagian-bagian pabrik, industrial, perkotaan, dan wow, luar biasa guys ya, bayangannya, teksturnya juga bisa dilihat. Berarti ya seluas ini kota yang akan ditawarkan di GTA 6 ini gitu ya. Dan ya memang ini adaptasi dari kota ataupun dari Florida katanya ya, dari daerah bagian Florida, dan adaptasi juga dari, lebih kepada adaptasi dari GTA Vice City. Teman-teman pernah ingat kalau pernah main GTA Vice City ya, di Los Angeles, Miami, Florida. Nah ini kotanya adaptasi dari juga adaptasi dari GTA Vice City ya, jadi mungkin bukan dari GTA seri San Andreas ya, yang mungkin ambil latar di Amerika Latin, tapi ini lebih kepada Miami, Florida. Baik, saya lanjut dulu ya teman-teman. Wow, ini lagi, ini cuplikan yang saya potong di sini. Ini luar biasa, teman-teman bisa lihat ya, ada bagian yang fokus di bagian rumah ini ya, rumah objek yang fokus, kemudian ada yang bagian depan, mobil depan yang agak blur ya, kedalamannya itu loh. Dan di bagian latar backgroundnya juga awan dan sebagainya. Jadi ada 3 lapis ya, ada kedalaman lapisan grafik yang dimunculkan, dan lihat detail per detail dari aset bangunannya. Nah ini yang saya bilang, pakai mesin apa ya, pakai engine apa yang digunakan dalam mengolah gambar ataupun mengolah grafik seperti ini ya. Menurut info yang saya baca, mungkin Unreal Engine 6 atau mereka menyebutkan sebagai Rockstar Game Engine ya, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang punya referensi lain bisa diketik di kolom komentar ya. Tapi lihat guys, ini kalau bisa saya tandain ya, ini bayangan airnya, pantulan cahaya ya, pantulan cahaya rumputnya juga ya. Ini di genangan air itu luar biasa. Ini jelas semacam ray tracing yang digunakan. Kemudian lihat detail per detailnya, lihat ini ada kayu yang bolong guys, sampai sedetail itu. Ada kayu pada tangganya ini bolong loh ya. Kemudian lihat detail per detail dari jendelanya juga ya, kayu-kayu, serat-serat, teksturnya, bayangannya ya. Dan belum lagi kita lihat ini karatan-karatan di mobilnya ya, sampai sedetail itu loh ya. Dan aset dari ataupun bentuk dari tanamannya, pepohonan dan sebagainya, bayangannya luar biasa juga ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin karakter pertamanya, ini mungkin si Jason ya, Jason Duval ya. Nggak tahu sedang ngapain ya, nanti kita akan cek saja. Dia kayak lagi memperbaiki genteng ya, luar biasa. Ini ada juga, ini apa ya, ini biawak ya atau komodo ya, nggak tahu ini. Nanti kita akan cek. Berarti kan banyak hewan-hewan yang bisa kita ekspor di sini ya, luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Wow, Jason Duval ya, Jason Duval. Oke, Jason Duval ini salah satu karakter pria
yang cukup keren ya menurut saya dibandingkan beberapa karakter-karakter GTA sebelumnya ya, Kel ya, ataupun CJ dan sebagainya. Cukup keren lah, mungkin karena grafiknya juga ya. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana tekstur yang ditampilkan breoknya. Oke, breoknya itu loh, bulu-bulu di pipinya, kemudian bulu-bulu di dada guys, teksturnya, partikel-partikelnya sampai di dada terus turun ke bawah, saya sampai di perut nih, luar biasa. Tatunya, detail tatunya kelihatan jelas. Ini tato apa ya? Ini sepertinya tato lebah atau tato kupu-kupu atau tato burung ya, tapi jelas kelihatan ya tatonya. Ini padahal grafik yang saya cuplik adalah grafik SD ya, 1080p ya, tapi cukup jelas kelihatan. Keringatnya juga, keringatnya ya teman-teman ya, ini kayaknya dia baru selesai dari atas ya, turun ke bawah tangganya dan sudah ngobrol dengan temannya Brian. Teman-teman juga bisa lihat dari kaca pantulan partikel-partikel kayunya, serat-serat kayunya ini luar biasa, detail per detail belum pernah ada ya. Ini makanya Real Engine 6 atau game Rockstar Engine 6 yang mungkin digunakan atau apapun lah ya. Ray tracing ini juga digunakan ya untuk pantulan cahaya, pantulan daun, hujan, genangan, itu luar biasa menjadikan gambarnya lebih realistis. Teman-teman lihat di baliknya juga ada sungai, berarti ya rumahnya tadi di pinggir sungai ya, berarti ini ada sungainya atau laut ya mungkin ya, berarti di balik ini ada laut ya, jelas ya, sungai dan pepohonan. Dan mungkin kalau kita lihat mungkin ya mungkin di sini ya rumahnya ya, ini rumahnya mungkin ya, ini Jason Duval tadi berada di sini karena memang di sini laut ataupun sungai ya kalau dari cuplikan tadi ya. Tapi ya bisa jadi sih ya, saya juga yang jelas mungkin Jason Duval itu berada di daerah lokasi ini nih, di desa atau komplek ini ya. Oke teman-teman, luar biasa. Kita lanjut lagi. Wow, nah ini salah satu cuplikannya juga ya, teman-teman bisa lihat bagaimana tekstur per tekstur ataupun grafik yang ditampilkan luar biasa. Ada orang yang bisa duduk di atas mobil, berarti kita bisa nebeng guys ya. Ada transportasi seperti speedboat yang bisa dibawa, mungkin kita bisa mengangkut mobil, mengangkut orang ya, untuk dibawa kemana gitu ya, mungkin ada misi dan sebagainya. Teman-teman ini ada pesawat juga, ada airport jelas di lokasi atau di kota Ambrosia, ada VCI Airport. Berarti ada satu bagian ke kiri, bagian kota, part kota ke kiri. Kemudian juga ada Peacock Bay ya di selatan. Ada 2 bagian kota, sampai sini juga ada 3 bagian kota downtown. Jadi ada Ambrosia, downtown dan Peacock Bay. Wow, ini di downtown juga ada port ya, ada pelabuhan mungkin ya. Jadi kurang lebih ada sampai sini kita bisa tahu ada 3 bagian kota yang terhubung dalam satu jalur. Dan yang bikin saya takjub di sini juga detail kabel-kabelnya ini loh, ya, jadi realistis banget ya. Kabel-kabelnya ini menunjukkan bahwasanya memang ya ini kota beneran kota, apa adanya ya, kabel dan sebagainya ya. Luar biasa guys, itu fitur-fitur barunya. Dan lanjut. Nah ini buat teman-teman yang suka nge-gym, suka workout ya, ini lihat ternyata ada semacam fitur gimnastiknya ataupun sistem fitur workoutnya dan grafiknya guys. Partikel kayunya, partikel pasirnya teman-teman bisa lihat ya, bayangan ciwi-ciwi ini ya, bayangan ciwi-ciwi kena matahari. Dan wow, ini sepatunya juga, bulu-bulu kakinya guys, bisa sedetail itu ya. Dan ini tekstur ataupun aset dari pohonnya, pohon-pohon kelapa ataupun palem yang ada di sini ya. Kemudian nah ini ada botol air mineral juga, dan 10 kilo, 10 ya, anggaplah 10, 20, 30 ya, mungkin sekitar 60 ataupun 100 kilo ini yang diangkat ya, bench press ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi kita bisa, mungkin ada fitur untuk latihan workout ya, untuk menambah stamina ataupun menambah power seperti di GTA San Andreas CJ ya, bisa bodybuilding gitu ya. Nanti kita nggak tahu, who knows ya, yang penting ya karena ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan ya, sambil role play kali atau sambil keliling-keliling ya.
open world mungkin nantinya online ya, kita nggak tahu, tapi ya jelas ini bisa memanjakan pemain. Saya sangat tertarik nih kalau bisa walkout, mungkin bisa ikut kontes dan sebagainya. Oke, ya jadi referensi juga kan. Oke, cuplikan selanjutnya ini di pinggiran kota ya, yang namanya GTA pasti juga syarat akan kriminalitas ya. Makanya ini konten ini juga, game ini juga mengandung konten yang tidak cocok dengan anak-anak kecil ya. Ini semacam ada polisi ya, pihak berwenang dengan semacam anggota geng ataupun preman. Yang paling menarik adalah bagaimana tembok ini dihiasi dengan graffiti guys, ataupun seni-seni art gitu ya. Ini pasti punya maksud. Nggak tahu ini maksudnya apa. Ya ada foto-foto seperti ini, ada poster-poster dan gambar-gambar seperti ini ya. Ini pasti mengisarkan mungkin misi ataupun ya apalah yang lagi rame dibahas. Jadi kayak semacam dunia sendiri nih, isu-isu sendiri yang ditampilkan oleh kota ini, oleh dunia ini kepada penonton atau pemain nantinya ya. Moga-moga bisa terhubung dan cukup detail ya, mobil-mobil dan sebagainya, realistis banget. Oke ya, ini dia tadi juga cuplikannya, Jason Duval ya, No Weapons Beyond This ya, kemudian No Access ya, Jason Duval ya, jadi polisi juga ada pihak berwajib ya. Oke ya, keren banget ya, detail nih di belakang mesin fotokopi, ada dispenser, toilet mungkin ya, laptop di belakang dan sebagainya, papan tulis, luar biasa detail, tulisannya juga detail, cukup terbaca jelas, todos los visitantes, apapun itu ya. Ini loh, kelihatan detail loh, bajunya aja, logo di bajunya aja kelihatan detail, luar biasa teman-teman ya. Jadi ini memang menarik sekali ya. Oke, ini karakter kedua mungkin yang bisa kita gunakan di apa namanya, ini adalah Lucia Caminos, ini karakter cewek ya, yang mungkin menjadi pasangannya ya. Tadinya orang mengira ini adiknya ataupun saudarinya ya, tapi ternyata mungkin ini pasangannya, pacarnya mungkin ataupun istrinya. Yang jelas dia keluar dari tahanan dan bertemu ya dengan Jason. Tadi ini rambutnya, wow, detail per detail luar biasa ya, bayangan-bayangannya, grafiknya ya, realistis sekali guys ya. Saya masih bingung engine apa yang digunakan, luar biasa. Ini mungkin bisa dimainkan di PS5 ataupun Xbox XS dan S series ya, dan mungkin di PC juga nanti akan keluar. Apakah serealistis ini? Ini juga nggak tahu nih, apakah ini gameplaynya, cuplikan dari gameplay ataupun scene dari game itu sendiri, scene atau gameplaynya lah. Kalau saya nggak tahu nih, karena kalau kita lihat ini realistis sekali, kayaknya ini termasuk ke dalam scene ya, tapi nggak tahu lah ya, kita lihat ya. Dan wow, nah ini ya namanya GTA juga ya, siapa yang nggak tahu ya, GTA itu game-game dewasa, juga syarat akan konten-konten dewasa. Dan ini kita bisa lihat tulisan Rockstar Games ya, jangan salah fokus, di tulisan Rockstar Games ya, sebagai pihak pengembang mempersembahkan, pas sekali mempersembahkan seperti ini ya. Ini laku terjual kalau ada cuplikan-cuplikan seperti ini ya. Jadi pinter sekali Rockstar menaruh iklannya di bagian ini ya. Jadi ada semacam cuplikan ya dewasa, adegan dewasa seperti ini, tapi sayang sekali teman-teman, kita terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak bisa detail melihat apa yang terjadi. Ini cuplikan saja, berarti ada adegan dewasa, dan harap berhati-hati jika anak kecil memainkan gamesnya. Saya nggak bisa lihat lebih lanjut, yang jelas ini cowok dan cewek ya. Ini sepertinya Jason dan Lucia. Oke, jelas ya, cukup detail, bayangan-bayangannya juga, tekstur orangnya juga. Oke, baik. Oke, baik, lanjut. Kita masuk ke cuplikan selanjutnya ya. You broke my nose, that's what. Oke, kita lagi duduk di dermaga, si Jason dan Lucia lagi-lagi dengan baju-bajunya. Jadi baju-bajunya itu banyak sekali guys, bisa ganti-ganti ya. Tadi ada baju yang putih, baju ini semacam baju pantai dan sebagainya. Berarti
fitur baju, kemudian ada juga di sini speedboat ya, bisa digunakan. Mungkin kita bisa juga beli rumah, beli villa dan sebagainya seperti kebanyakan dari GTA. Dan ray tracing gambar, pantulan cahayanya luar biasa guys, ini luar biasa. Aduh keren banget nih kalau bisa santai-santai di sore hari seperti ini ya, sambil menikmati. Kalau misalnya saya bisa mainkan ini sekarang ya, saya mungkin lebih takjub dan lebih menikmati ya jalan-jalan loh, jalan-jalan menikmati keindahan pantai. Wow, ada burung-burung. Oh, kedalaman lapisan grafiknya itu loh luar biasa, detail per detail ya. Lanjut lagi, jelas di GTA juga ada selain dunia malam, dengan dewasa, kriminal juga ada ya, bar apalagi ya, warung kopi ya, bar barista ya, refill your drink here, isi lagi minuman kamu di sini. Roxy, Peacewasser ya, ini merek-merek merek-merek ini merek-merek minuman-minuman lah ya, you know lah. Oke, jadi kita semacam ada galeri atau bar seperti ini, bisa kita gunakan mungkin untuk istirahat, untuk negosiasi. Mungkin ada juga nanti beberapa scene ataupun beberapa misi ya yang berhubungan dengan bar ini, kita nggak tahu ya. Ini temannya, ini salah satu karakter juga, temannya juga ya, yang namanya itu saya kurang hafal ya, boleh nanti teman-teman spill namanya. Kurang lebih cukup detail, grafiknya detail banget ala-ala GTA Vice City. Jadi grafik-grafik pinggir pantai nih, grafik-grafik anak pantai ya, luar biasa teman-teman. Saya lanjut lagi. Wow, ini pihak berwajib ya, detail, dan ini juga ada karakter sendiri di sini. Saya lupa namanya, ini seperti karakternya namanya itu bukan Brian ya, bukan Brian, tapi sepertinya ini polisi, ini pihak berwajib, ini namanya Raul Bautista. Oke, sepertinya dia pihak berwajib yang nanti mungkin akan berurusan dengan kita dalam misi-misi yang ada. Mungkin ya, saya juga nggak tahu nih, spill aja ya, karena emang ada karakter yang namanya Raul. Banyak sekali memang teman-teman kalau mau lihat nama-nama karakter dan biodata ataupun siapa namanya itu ya, ataupun latar belakangnya bisa melihat langsung di website GTA 6 Rockstar ya. Oke. We gotta protect each other ya, kita perlu menjaga sesama. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, ini ledakan, cuplikan ledakan, bagaimana ledakan detail per detail. Kenapa ini saya cuplik ya? Kalau teman-teman ikutin GTA itu dari GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, ledakan dan terbakar atau cuplikan apinya itu beda-beda loh, beda-beda. Ada semacam ledakan ataupun cuplikan yang unik ya kan. Kalau di GTA Vice City duar gitu doang kan, apinya seperti kumpulan asap gitu, aset dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini partikelnya, ledakannya, dan lihat ledakan apinya, partikel-partikelnya berpencar, realistis sekali. Dan mobilnya lihat semacam seperti remuk ya, jadi nggak tiba-tiba. Kalau di Vice City kan meledak hitam gitu mobilnya meledak duar hitam gitu, berubah warna. Tapi kalau ini lihat ada semacam efek remuknya gitu loh, itu yang menjadikan dia realistis banget. Makanya nggak sia-sia mungkin waktu yang dihabiskan dan biaya yang dihabiskan untuk membuat grafik seperti ini, jelas nggak main-main ya. Nah, tentunya memanjakan mata kita ya, selain para penonton dan para pemain nantinya. Ya, jadi harap bersabar di 2026. Ya, ini fun has no borders, kesenangan tanpa batas. Keren ya. Oke, scene berikutnya ini ternyata kita bisa gunakan fitur selfie guys. Di GTA 5 ada fitur HP, fitur kamera. GTA 4 juga kalau saya nggak salah ada ya. Ini GTA 6 sepertinya ada kehidupan media sosial, ada sekelibat gitu ya cuplikan tentang media sosial di selfie ataupun semacam media-media sosial yang kita gunakan untuk upload dan sebagainya. Jadi jelas di sini frame dari foto kamera, dan nggak tahu ini cuplikan, mungkin ini temannya juga ini dari
karakter ya, apa saya kurang tahu namanya, dan mencuplik gitu ya, jadi kayak ada kamera gitu. Berarti kan jelas mungkin ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan dengan handphone yang kita punya nantinya. Saya nggak tahu nih, jelas kita bisa ekspor di HP guys, di handphone aja kita udah bisa menemukan fitur seperti ini. Berarti luas sekali kan ya. Wow. Oke, lanjut ya. Ini juga ini lebih kepada ammunition guys. Ini ammunition. Ammunition ini kalau teman-teman mengikuti GTA Universe ya, dari GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA Liberty City, GTA Vice City Stories ya. Terutama GTA di konsol PS1, PS2 itu terkenal banget dengan label ammunition. Apalagi kalau bukan gudang senjata ataupun tempat beli senjata ammunition. Vice City Stories, Liberty City itu ada. San Andreas kalau saya juga nggak salah juga ada ya. Ammunition ini tempat, jadi ini juga ditampilkan lagi di GTA 6 ya, tempat beli senjata, gudang persenjataan itu ditampilkan lagi di GTA 6. Jadi teman-teman yang mungkin flashback bisa lihat di cuplikan ini, saya screenshot ya, saya cuplik, tapi nggak tahu ini kenapa tiba-tiba kayak lagi dibajak deh ya. Jadi senjatanya lagi dibajak, dan wow, ada ciwi-ciwi di sini 1 dan 2 ya. Oke, dan ada Bang Pills di sini ya, nggak tahu nih kayak lagi dibajak, dan kita lihat dari kamera CCTV ya. Ya kayak gitulah. Ada pohon, ada burung-burung camar ya, realistis sekali, dan apalagi kalau minuman. Nggak sabar ya apa yang ditampilkan di ammunition, karena ini memang tempat yang juga ada ini loh, ada joystick loh. Apakah mungkin nanti joystick ini bisa kita gunakan? Kita bisa main konsol di sini, main game mungkin. Dalam game ada game, ya. Nggak tahu ya. Yang jelas ini seru sekali. Oke, saya penasaran. Justru saya penasaran pada cuplikan-cuplikan yang seperti ini ya. Oke, lanjut guys. Ini kenapa ya? Ini saya lihat. Bentar, ini lihat detail per detail dari sofanya, bajunya, celananya ya. Ini si Jason tadi ya, Jason agak gemukan ya, agak berisi, mungkin kebanyakan minum minuman keras. Ini stick, berarti di rumahnya bisa main game guys, konsol game ada ya, jadi dalam game kita bisa main game lagi ya. Ini detail, kayaknya Lucia baru pulang kerja gitu ya, pakai baju safety dan sebagainya. Lagi-lagi rokok juga tersedia. Oke, detailnya bagus sekali ya. Ini di rumah aja loh, di rumah aja detail seperti ini loh, dan fitur-fiturnya juga tersedia. Kemudian ini lihat, nah ini juga saya tandain ya. Nah ini apa guys? Ini akuarium, herbarium, insektarium atau apa ini? Ini kayaknya tempat pelihara reptil ataupun apa ya? Jadi kayaknya kita bisa nanti mentreat hewan di sini nih. Kita bisa merawat hewan, nggak tahu mungkin reptil ataupun hamster atau apa, ikan mungkin ya. Nah, jelas ini menarik karena saya jarang-jarang ya detail-detail seperti ini tampilkan dalam game. Jadi saking realistisnya ya, sampai kita pun bisa melihara hewan guys. Kalau di GTA 5 kan ada anjing ya, ada anjing yang kita bisa bawa kemana-mana, kita latihan dengan anjing, diajak main, diajak berenang. Kemudian GTA 4 juga ada. Kalau ini saya nggak tahu nih, ini di rumah ada hewan-hewan kecil seperti ini, berarti kan bisa kita pelihara. Jadi kalau sekilas nih lihat ya, semacam galeri ya, galeri tempat pelihara hewan ya, kalau saya nggak salah. Jelas ini ada joystick, bisa kita main konsol game dan sebagainya. Baik, lanjut lagi, masih ada. Oke, masih ada. Oke, daerah juga, ini salah satu daerah ataupun lokasi wilayah yang dikenal sebagai Grass Rivers ya, atau daerah rawa-rawa Grass Rivers. Keren banget ini suatu wilayah yang memang kalau dibilang baru sih nggak baru-baru banget, tapi memang ini unik. Saya penasaran nih, Grass River ini kan wilayah rawa-rawa. Ini ada semacam boat ya, ini apa ya, grasshopper ya, yang bisa melayang gitu ya, terbang di darat ataupun di laut ataupun di sungai gitu ya. Dan juga dikejar dengan helikopter. Wah, ini kayaknya seru nih kalau misi seperti ini.
Saya penasaran pasti kalau di rawa-rawa seperti ini ya ada ikan, ada buaya, ada ular ya ataupun ada hewan-hewan lain. Justru biasanya kan kalau GTA itu kan di perbukitan, di pegunungan ya. Jarang yang secara spesifik menonjolkan daerah rawa seperti yang ada di fitur-fitur games lain ya, mungkin di Far Cry ataupun di Red Dead Redemption ya yang lebih menonjolkan kepada daerah rawa. Nah, ini nggak tahu nih. Penasaran aja siapa yang bisa dieksplor dari Grass Rivers ini ya di Leonida, daerah Leonida, visit Leonida. Teman-teman bisa cek lebih lanjut di situsnya ya, Grass Rivers. Welcome to the wetlands ya. Jadi ada semacam orang-orang geng-geng juga guys di sana yang memang hidup di daerah rawa-rawa ya. Keren ini pasti keren nih. Ini pasti keren di suatu wilayah atau kota atau daerah yang menjadi menarik nanti. Saya penasaran. Ya, ini kalau ada yang tahu nih nama kendaraannya apa boleh diklik di kolom komentar ya guys ya. Saya lupa nih. Hovers apa gitu ya, hovers. Oke. Baik, cuplikan selanjutnya si ganteng Jason Duval yang lagi naik motor dikejar. Oke, fitur motornya ya. Motornya ini ada motor ganteng, juga ada pesawat seperti ini nih. Yang kangen pesawat di GTA Vice City. Ya, ternyata ada pesawat yang bisa mendarat di lautan. Di Vice City ini kita pernah mainkan banyak ya Vice City pesawat seperti ini. Ini kalau teman-teman dulu bisa nge-cheat ya, muncul nih pesawat ini. Tutup muncul ya. Dan lagi-lagi bajunya berbeda ya, kacamata keren ya, tampilannya lagi dikejar mungkin dalam misi dan sebagainya. Saya kurang tahu, tapi yang jelas ini luar biasa teman-teman. Fitur dan beberapa model aset dari infrastruktur, dari bangunan dan dari pada kendaraan juga luar biasa banyaknya ya. Jadi lanjut lagi. Oke, ini kota. Kalau teman-teman ingat juga di GTA Vice City ya, ini feeling saya nih kayak di GTA Vice City yang ada perumahan orang kayanya itu loh. Perumahan orang kaya yang dia naik jembatan, terus ada perumahan orang kaya yang ada misinya nantinya ada rumah besar di sebelah kiri dan nantinya rumah itu jadi milik kita, rumah besar itu jadi milik kita. Aduh saya lupa ya, tapi nanti ya dia rumahnya tuh di daerah ini di pulau kecil gitu ya, terhubung antara jembatan dan jembatan. Ini feeling saya seperti ini sih ya lengkapnya ya. Nah, pokoknya ini cuplikan jelas nih kalau kita main di Vice City, cuplikan seperti ini lazim kita temui ya kota. Ya, namun ini terlalu terik ya, ini mungkin maghrib ataupun senja nggak tahu, tapi saya cuplik aja seperti ini ya. Dan ini menggambarkan luasnya ataupun keindahan dari grafik Unreal Engine. Kabarnya Unreal Engine 6 yang digunakan, tapi pihak Rockstar mengatakan Rockstar Engine, nggak tahu lah ya. Aduh luar biasa. Grand Theft Auto 6 ya akan diundur, tadi tahun lalu itu di tahun 2025, tapi dipospon, ditunda sampai bulan Mei 26. Oke, bisa dimainkan di PS5 ya, di capture dari PS5 ataupun Xbox XS Series ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau menikmati game ini ya, mudah-mudahan bisa masih bersabar ya, sehat selalu, jaga kesehatan ya, jangan sakit-sakit. Insya Allah kita bisa mainkan game ini ya, dan mulai menyicil untuk mungkin kalau belum ada konsol PS5 ataupun Xbox itu bisa dicicil setahun lagi ya untuk beli konsol ini agar bisa mainkan game GTA ini. Mungkin juga bakal dirilis di PC, tapi kan kita biasanya dia kalau game konsol seperti ini dia dirilis dulu di konsol, baru 6 bulan atau setahun setelahnya dia akan masuk ke dalam PC ya, dirilis di PC ya. Tapi kita tunggu aja ya keseruannya. Yang jelas grafik, fitur, dan tentunya gameplaynya ataupun ceritanya yang menarik yang ditawarkan, yang membuat kita menjadi penasaran ya. Oke, luar biasa teman-teman. Habis ya. Oke, luar biasa. Kalau begitu saya pikir cukup ya untuk membahas GTA lebih dalam, rilis lebih melihatnya lebih detail ya, per scene by scene yang kita cuplik dari trailernya. Dan ini saya senang aja sih kalau lihat seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mungkin udah lihat trailernya langsung ya, dan bisa langsung diakses di Instagram ataupun di YouTube-nya. Namun
kalau kita bahas detail per detail ini kita banyak yang bisa kita diskusikan, banyak yang bisa kita analisis sebenarnya ya. Dan jauh daripada itu, mungkin kalau teman-teman melihat lagi lebih dalam bisa langsung ke situsnya Rockstar Games. Oke, apapun itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Jaga kesehatan dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas. See you guys on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.